Di dunia peperangan utara, dari saat darah menggenang, hati Zhan Jinrong terasa sesak. Tanpa alasan, yang pertama tidak bisa mengganggu dirinya sendiri. Ketika dia mendengar kata, Immortal Monarch II, Zhan Jinrong sudah bugar. Meskipun semua orang yang menemani Qin Yichen adalah sosok terkenal di bawah Raja Abadi, bagaimanapun juga itu bukanlah Raja Abadi. Bagaimana kesenjangan antara Immortal Monarch dan pembangkit tenaga listrik teratas menjadi tidak jelas? Seberapa berat Raja Abadi itu? Zhan Jinrong berjalan menuju kuil sambil bertanya. Seharusnya hanya menembus satu lapisan surgawi. Mendengar ini, Zhan Jinrong santai saja, namun kekhawatiran antar ekspresi masih sulit untuk diubah. Immortal Monarch 1 Heavenly Layer, itu juga Immortal Monarch. Ketika saatnya tiba untuk mengirim seseorang ke sini, Raja Abadi takut mereka akan menembak Qin Yichen dengan satu telapak tangan. Kamu tunggu, aku akan mengirim seseorang sekarang. Setelah memasang Liu Tianling, Zhan Jinrong tidak berani ragu, dan langsung masuk ke aula. Tuanku, Qin Yichen, mereka telah bertemu Raja Abadi. Di dalam aula, Zhan Wuyuan, yang sedang merencanakan pertahanan, tiba-tiba berdiri dan sangat terkejut. Tahukah Anda, dia kembali dari benua 10.000. Tentu saja, meninggalkan beberapa cara, belum lagi 10.000 tidak hilang, tetapi juga dapat memainkan peran peringatan dini. Ditambah dengan pencegahannya, benar-benar tidak menyangka suku klan masih mati. Raja Abadi satu lapisan surgawi, sepertinya umpan meriam dikirim untuk taruhan. Sambil menggertakkan giginya tanpa perlawanan, dia bisa langsung menebak pikiran Jifang. Dan jika dia tidak salah menebak, maka Raja Abadi pasti telah berputar-putar di langit berbintang. Jika tidak mungkin menunggu sampai sekarang. Zhan Jinrong berkata dengan cemas, Tuanku, saya akan pergi sekarang. Masalahnya mendesak, dan keselamatan Qin Yichen dan yang lainnya tidak penting bagi komunitas Korea Utara. Tapi tidak ada pertempuran. Tapi alisnya rapat, dengan tatapan dingin dan tajam di matanya. Tunggu, pencuri anjing Giovanna, kemungkinan besar akan ada backhand. Menurutnya, Giovanna kemungkinan besar akan menyerang 10.000 benua etnis terlebih dahulu, kemudian diam-diam menyergap, dan akan bergegas mendukung untuk menangkap semuanya dalam satu jaring. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan, jurang tanpa pertempuran dapat menghalangi klan dengan respons konstan 10.000 perubahan, dan klan secara alami dapat menghitung sebaliknya. Harus dikatakan bahwa perang antara dunia utara dan klan bukan hanya darah yang mengalir ke sungai, tetapi panah hitam di belakangnya juga tidak ada habisnya. Jika Anda ceroboh, Anda akan menderita kerugian besar. Zhan Jinrong mendengar ini, tetapi tidak sabar, dan setiap keraguan akan membuat Qin Yichen semakin berbahaya. Awalnya, Wuyuan ingin mengambil bagian dalam hidupnya sendiri. Sejak itu, penyergapan komunitas tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tetapi sebagai Kaisar Perang Utara, dia harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Jika ini adalah putaran yang Jievan dan orang tua buat sendiri. Setelah beberapa saat hening, saya melihat Zhan Wuyuan terkekang. Jinrong, jika Anda lewat secara langsung, jika Anda bertemu dengan pusat kekuatan Heaven Immortal dari klan, selamatkan hidup Anda dan melarikan diri, lalu segera berkomunikasi dengan Kaisar. Ya. Zhan Jinrong memimpin dan mengambil token, yang dapat digunakan untuk merasakan arah 10.000 benua. Saat berikutnya, siluet Zhan Jinrong tiba-tiba menghilang. Di aula besar, hanya tangan tanpa pertempuran yang berdiri dan wajahnya suram dan tidak pasti. Jika itu hanya penyergapan pembangkit tenaga Heaven Immortal, tidak apa-apa untuk dikatakan. Jika Jievan dan orang tua sedang menunggunya, itu akan menjadi canggung. Zhan Jinrong sedang berusaha menemukan jalannya. Tentu saja, dugaan ketidakberdayaan juga dapat berarti bahwa meskipun pencuri Vatikan itu abadi, dia juga takut padanya. Tetapi dari sudut pandangnya, dia harus merencanakan yang terburuk. Bagaimanapun, apakah Qin Yichen dan yang lainnya dapat bertahan dari kesengsaraan ini hanya dapat bergantung pada diri mereka sendiri. Qin Yichen, kamu memiliki 1 juta untuk bertahan. Semua ini panjang, tetapi sebenarnya hanya beberapa napas lagi. Saat ini, di kota Saintian, tawa liar Su Chong baru saja berkumpul sedikit. Di sisi lain, Qin Yichen, satu orang satu pedang, berdiri tegak, pedangnya bersinar dingin, dan mata berbintang penuh amarah. Ketika Su Chong datang, Qin Yichen merasakan gelombang besar di hatinya, dan bahkan memiliki beberapa kesalahan. Bukan karena dia terlalu egois, tetapi sebagai penguasa surga, dia harus bertanggung jawab atas kehidupan klan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Qin Yichen menjadi tenang ketika dia mengenal dunia Su Chong. Dia tahu bahwa jika tidak ada pencegahan tanpa perang, itu tidak akan menjadi Immortal Monarch 1 Heavenly Layer. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik seperti Zhan Jinrong, dia tidak akan bisa bersaing. Dan dia mengerti bahwa Zhan Wuyuan juga memiliki perhatiannya sendiri. Mungkin tangan hitam yang lebih mengerikan bersembunyi di atas langit malam ini, menyergap Raja Abadi yang datang untuk mendukung di medan perang. Tapi sekarang,
yang harus dia pertimbangkan adalah bagaimana menghadapi musuh di depannya. Musuh alam Raja Abadi. Qin Yichen selalu percaya diri karena dia memiliki alat dan kartu hall untuk mendukung kepercayaan dirinya. Dapat dilihat bahwa ketika Tie Lisan dan yang lainnya masing-masing terluka parah dan jatuh, hati Qin Yichen juga bergetar. Su Chong adalah musuh terkuat yang dia temui dalam hidup ini. Aturan besi dengan semut di bawah Raja Abadi. Dia telah melihat berkali-kali di benua. Namun, klan yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya takut akan pandangan gelisah. Sehingga Qin Yichen mengerti bahwa dalam pertempuran ini, dia tidak bisa mundur, apalagi kalah. Bahkan Raja Abadi tidak bisa membunuh anggota klan saya. Detik berikutnya, angin ungu meletus, Qin Yichen penuh dengan asal sejati yang agung. Macan putih berubah. Bang! Telapak kaki kosong, dan kecepatan siluet ramping telah melampaui pedang terbang Yuruntian. Ini adalah kekuatan sihir misterius. Di mata Su Chong, ada semburan keserakahan lagi. Meskipun itu bukan teknik abadi, tetapi kekuatan sihir ini sendiri bahkan lebih kuat dari yang dia miliki. Tapi di saat berikutnya, mulut Su Chong mengangkat sikap dinginnya. Biarkan dewa melihat. Apa kualifikasi anak laki-lakimu untuk menjadi sombong? Bang! Jubah berlengan bercampur dengan Xian Wei terbang, dan siluet Qin Yichen di sisinya tiba-tiba muncul. Sementara pedang macan putih langsung berubah dari menebas menjadi menusuk. Bang! Seiring waktu, gelombang udara bergulung, dan kemanapun saya pergi, banyak bangunan kuno di kota Set. Tian yang berdiri selama bertahun-tahun berubah menjadi debu seperti kertas tipis. Su Chong, yang mengumpulkan Xian Wei dengan bagian depan telapak tangannya, merasakan ketajaman dari bilahnya, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedip. Pukulan ini saja membuatnya mengerti bahwa Jie Rong tidak berbohong. Kekuatan anak itu benar-benar meningkat dengan satu urutan. Tidak, lebih dari satu pesanan. Jika bukan karena Immortal Monarch di atas Heaven Realm Perfection, itu akan menjadi level lain, dan akan sulit untuk menembusnya dengan benda asing. Aku takut bahkan dia akan menderita. Tahukah Anda, pembangkit tenaga kesempurnaan alam surga, seperti Tai Lisan, yang mengambil jurusan tubuh berdaging, telah mampu melawan ketika Su Chong tidak menggunakan Xian Wei, apalagi Qin Yichen saat ini. Meskipun Su Chong menggunakan Xian Wei kali ini, Qin Yichen juga memiliki pedang yang dapat memotong Xian Wei. Su Chong menatap pedang itu. Matanya bahkan jengkel dan kesal. Dia mengira kehancuran yang dibawa oleh keuntungan dunia, tetapi untuk pertama kalinya gagal. Beri aku gulungan. Telapak tangan Su Chong terbalik. Xian Wei berguling, memaksa Qin Yichen mundur lagi dan lagi. Dia tahu bahwa jika dia mengubah hidupnya, tanggapan yang pertama pasti akan menghindari kuncinya. Tetapi dia mungkin tidak,